Halo semuanya, kembali lagi di Max Film, channel yang membahas alur film secara singkat dan menyenangkan. Di video kali ini, gue akan membahas soal film yang berjudul Shang-Chi. Salah satu film yang diproduksi oleh Marvel yang rilis tahun 2021. Film yang menceritakan kisah anak muda yang bernama Shang-Chi yang bertugas untuk melindungi kampung halamannya dari serangan makhluk kegelapan yang mengancam kehidupan seluruh manusia, yang selama ini disegel, namun segel itu terbuka akibat dari perbuatan ayahnya yang telah termakan oleh hasutan makhluk kegelapan itu. Dan yang menariknya adalah ada plot twist sedikit mengejutkan di akhir film. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita mulai. Film diawali dengan diceritakan bahwa terdapat kisah legenda tentang 10 cincin, yaitu seorang raja yang bernama Wenwu yang menemukan senjata yang berbentuk cincin yang berjumlah 10, yang konon dikatakan bahwa Wenwu menemukannya di sebuah makam di gunung berapi, di mana kisahnya cincin itu memberikan kekuatan layaknya Tuhan dan dianugerahi kehidupan abadi yang harusnya digunakan untuk kebaikan, namun Wenwu hanya menginginkan kekuatan saja. Selama 1000 tahun, Wenwu yang telah mengelilingi dunia dan tidak ada tempat yang tidak dikuasainya hingga tahun 1996. Ada satu tempat di mana terdapat desa bernama Desa Talo, yang konon di sana tempat hidup dari makhluk-makhluk spiritual dan orang-orang yang mempelajari bela diri dari para dewa. Wenwu yang berencana pergi ke desa itu, namun tidak sembarang orang yang mampu masuk ke desa itu. Jalan masuk untuk pergi ke desa itu harus melalui hutan bambu yang sangat lebat. Wenwu dan para rombongannya yang masuk ke dalam hutan terkejut karena hutan itu dapat bergerak layaknya menjadi sebuah labirin, sehingga rombongan dari Wenwu harus masuk ke dalam jurang. Namun Wenwu dapat selamat. Ketika Wenwu masuk ke dalam hutan, dia bertemu dengan seorang wanita yang menjadi penjaga gerbang untuk masuk ke dalam desa Talo. Karena Wenwu yang tidak diizinkan untuk masuk, Wenwu pun menantang wanita itu untuk bertarung. Dan Wenwu dapat dikalahkan, bahkan sampai membuat Wenwu jatuh cinta dengan kecantikannya serta gerakan bela diri yang begitu anggun. Singkat cerita, Wenwu dan wanita itu pun menikah dan memiliki anak bernama Shang-Chi. Ibunya mengatakan bahwa suatu saat Shang-Chi lah yang akan menjadi pelindung desa Talo. Ibunya pun memberikan sebuah kalung di mana ibunya mengatakan bahwa itu akan menjadi penunjuk jalan menuju ke desa Talo. Scene berpindah ke masa sekarang. Shang-Chi yang telah tumbuh dewasa kini tinggal di Amerika. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia kaget bahwa dia mendapat surat dari orang misterius yang bergambar naga. Shang-Chi yang tidak mempedulikannya langsung pergi bekerja di hotel mewah bersama dengan temannya bernama Katie sebagai penerima tamu seperti biasanya. Shang-Chi yang telah mengganti namanya menjadi Shaun karena ternyata setelah ibunya meninggal, dia pergi dari rumah karena sifat ayahnya yang telah berubah. Atas kematian dari ibunya, Shaun dan meninggalkan ayahnya yang berada di Cina. Namun Shaun dan Katie yang pergi berangkat kerja seperti biasa tiba-tiba didatangi oleh orang suruhan dari ayahnya yang bertujuan untuk mengambil kalung milik Shaun, dan terjadilah pertarungan epik di dalam bis umum. Shaun yang bertarung sambil melindungi penumpang yang lain di dalam bis tidak bisa melindungi kalungnya, dan kalungnya pun dicuri oleh orang suruhan dari ayahnya. Shaun yang tahu bahwa dia harus pergi ke Macau karena ada orang yang memiliki kalung yang sama dengan dia, yaitu adiknya sendiri yang bernama Xianlin.
Katie sebagai sahabatnya menemani Shaun menuju ke Makau. Dan ternyata Shaun dan adiknya memiliki hubungan yang kurang baik, di mana Shaun meninggalkan adiknya ketika ibunya telah meninggal, yang membuat Xianlin marah dengan kakaknya karena kakaknya telah berjanji untuk tidak meninggalkan Xianlin sendirian di rumah bersama ayahnya. Shaun yang tiba di Makau kaget ternyata adiknya selama ini membuka tempat bertarung. Bahkan bukan hanya manusia saja, bahkan terdapat alien yang paling kerennya lagi, ada Wong Dong, yaitu salah satu orang yang terdapat di film Doctor Strange yang bertarung di sana. Shaun yang datang ke sana dijebak dan menandatangani surat pertarungan dan harus bertarung. Sayangnya, yang menjadi lawan bertarungnya adalah adiknya sendiri, Xianlin. Karena adiknya yang telah memiliki dendam, meninggalkannya sendirian di rumah bersama ayahnya yang menjadi kejam semenjak meninggal ibunya. Tidak bisa menahan emosi dan langsung menghajar Shaun sampai pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, Shaun mengatakan bahwa Xianlin saat ini akan diincar ayahnya karena kalungnya. Namun tiba-tiba pasukan dari ayahnya menyerbu tempat Xianlin dan menangkap Shaun, Xianlin, dan Katie untuk dibawa ke tempat ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa dia mendengar suara ibunya dan mengatakan bahwa sebenarnya ibunya belum mati. Namun ibunya Shaun telah ditangkap orang dari desa Ta'lo dan dipenjarakan di sana. Shaun yang tahu kebenarannya bahwa ibunya memang benar-benar telah mati di depan matanya karena melindungi Shaun dari musuh ayahnya yang datang untuk membalas dendam. Namun saat kejadian itu, ayahnya Shaun memang tidak berada di rumah. Karena itu, ayahnya Shaun ingin mengambil kalung milik dari Shaun dan Xianlin, karena itu adalah petunjuk jalan menuju desa Ta'lo. Karena Shaun yang merasa bahwa ayahnya sudah gila, menentangnya, dan Shaun yakin bahwa jika ayahnya datang ke desa Ta'lo, maka desa itu bisa dihancurkan oleh ayahnya. Karena Shaun dan Xianlin menentangnya, Shaun dan adiknya dipenjara oleh ayahnya. Di dalam penjara itu, Shaun bertemu dengan orang yang kita panggil saja Trevor, serta makhluk misterius yang tidak memiliki kepala yang ternyata berasal dari desa Ta'lo, bernama Morris. Dengan begitu, Shaun yakin bahwa desa itu benar-benar nyata dan bukan dongeng semata. Morris yang berasal dari desa Ta'lo ingin kembali pulang karena Shaun juga ingin menuju desa Ta'lo. Akhirnya Morris akan menunjukkan jalan menuju desa Ta'lo dengan cara untuk melewati hutan bambu labirin, walaupun jalan yang ditempuh sangat berbahaya. Xianlin yang tahu jalan keluar dari penjara itu akhirnya pergi bersama-sama menuju desa Ta'lo dan mendahului ayahnya, dan Morrislah yang menjadi penunjuk jalannya. Dengan ketegangan yang begitu hebat, akhirnya Shaun berhasil masuk ke desa Ta'lo. Di sana ternyata tempat makhluk-makhluk mitologi yang bahkan disebut legenda. Bahkan sampai ada Kyuubi, singa yang berukuran sangat besar dong. Di desa itu, Shaun awalnya tidak diterima oleh kepala desa dari Ta'lo. Namun ada seorang yang menerimanya, yaitu adik dari ibunya Shaun yang bernama Nan. Nan mengizinkan Shaun untuk tinggal, serta melatih bela diri yang menjadi ciri khas dari desa Ta'lo. Shaun yang memperingati warga desa Ta'lo bahwa ayahnya menuju kemari karena berpikir istrinya telah ditangkap dan dipenjarakan di desa Ta'lo dan ingin membebaskannya. Nan menjelaskan bahwa ternyata itu semua adalah bisikan dari makhluk kegelapan agar ayahnya Shaun masuk ke desa Ta'lo. Karena setelah istrinya meninggal, ayahnya Shaun kembali menggunakan cincin legenda itu. Karena cincin itu bisa menjadi penghubung dari sisi kegelapan, dan cincin itu juga yang bisa menghancurkan segelnya. Kemudian para warga desa Ta'lo bersiap dengan kedatangan ayahnya Shaun dan pasukannya untuk melindungi segelnya.
Karena jika sampai makhluk kegelapan itu lepas, bisa mengakibatkan akhir dari dunia. Dan hanya senjata dari jantung naga saja yang bisa membunuh makhluk kegelapan itu. Ayah Shaun yang sudah mengetahui jalan melewati hutan bambu itu akhirnya tiba di desa Talo dan berhadapan dengan Shaun. Namun ayahnya yang memiliki kekuatan dari cincin legenda itu bukan tandingan dari Shaun. Dan Shaun pun harus kalah dan tenggelam ke dasar sungai. Ayah Shaun yang terus mendengar suara dari istrinya pun merusak segel dari makhluk kegelapan itu. Dan tiba-tiba keluarlah makhluk aneh yang bisa menyerap jiwa yang membuat warga desa Talo dan pasukan dari ayahnya Shaun harus bekerja sama untuk melawannya. Shaun yang tenggelam ke dasar danau tiba-tiba bertemu dengan naga yang menjadi penjaga dari segel itu. Shaun yang telah bangkit kembali akhirnya bertarung dengan ayahnya dengan gaya bela diri milik ibunya yang dulu pernah mengalahkan ayahnya di hutan bambu. Bahkan Shaun juga bisa merebut senjata cincin dari ayahnya. Ayah Shaun yang sadar karena selama ini dia telah dimanipulasi oleh bisikan itu akhirnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Shaun. Dan ayah Shaun harus mati diserap jiwanya. Namun sebelum mati, ayahnya Shaun mengirim cincin legenda itu kepada Shaun. Akhirnya pertarungan Shaun dengan makhluk kegelapan itu pun dimulai dengan dibantu oleh naga penjaga dari segel itu yang sangat epik. Karena kekuatan makhluk kegelapan itu sangat kuat, bahkan Shaun dan naga penjaga hampir saja kalah. Namun Katie dengan cepat menyelamatkannya dengan panah yang diarahkan langsung ke tenggorokannya. Akhirnya dengan serangan 10 cincin legenda itu, Shaun berhasil membunuh makhluk kegelapan itu dengan menghancurkan perutnya. Dan desa Talo pun berhasil selamat. Setelah kejadian itu, Shaun kembali ke Amerika dan terdapat plot twist di mana di akhir film, Wong mencari kebenaran Shaun dan mengajak Shaun dan Katie pergi dengan jurus yang terkenal di film Doctor Strange menuju ke rumah Taj. Di sana ternyata sudah ada Bruce dan Captain Marvel. Pasti kalian semua udah tahu untuk membahas soal cincin yang dimiliki Shaun, karena cincin itu memiliki bahan yang tidak pernah ditemukan dimanapun. Dan anehnya, ketika Shaun menggunakan untuk pertama kali, tiba-tiba terkirimnya sebuah sinyal ke kamar Taj. Itulah yang membuat Wong menjemput Shaun dan Katie. Apakah akan ada sequel yang berhubungan dengan Doctor Strange atau Spider-Man? Tentu aja ini akan menarik untuk kelanjutannya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya dari kami.